Kalau ada orang ngaku, saya zuriyahnya Rasulullah, saya zuriyahnya Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan saya zuriyahnya Rasulullah, saya keturunannya Rasulullah, tapi tidak alim, hadratal kiram, ayyuhal asatid wal ustadzat, akhussu bidzikri akhi fillah al-ustadz khairul anam, ayyuhat talabah wa talibat al-aizza. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat, malam yang baik sekali, yang luar biasa, yang istimewa, yang Allah telah berbuat baik kepada kita dengan mengizinkan kita berkumpul di tempat yang mulia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kegiatan kita membaca sholawat pada hari Selasa dengan qasidah burdah, pada malam Jumat dengan baca Simtud Duror atau Maulidul Habsih dengan membaca Maulid Tiba, itu tidak lain adalah pelaksanaan atas anjuran adibu auladakum ala salasati khisalin. Didiklah anak-anakmu agar terbiasa pada 3 hal. Jadi kalau kalimatnya adalah adibu, maka harusnya adalah itu menjadi pembiasaan. Didiklah anakmu agar terbiasa pada 3 hal. Yang pertama adalah hubbu nabiyikum, mencintai nabimu, wa hubbu ahli baitih, dan mencintai keluarga Nabi, wa qiraatul Quran, dan mengajari membaca Quran. Saya yakin kita di Ponpes Ma'un Islah sudah melakukan ketiga-tiganya. Yang pertama, kita mencintai baginda Rasulullah dengan membaca sholawat setiap malam Jumat maupun setiap Selasa malam Rabu. Kita juga membuktikan kecintaan kita dengan mempelajari syariat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka pembiasaan-pembiasaan seperti ini itu kalau nanti sudah lulus dari Ponpes, saya berharap itu tidak luntur. Kalau misalnya tidak bisa Maulid Tiba, tidak bisa baca Habsi, tidak bisa baca burdah, minimal ketika malam Jumat sampai hari Jumatnya kita membaca sholawat. Minimal sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Itu aja yang sebanyak-banyaknya. Kita biasakan diri kita setiap malam Jumat membaca sholawat, karena setiap malam Jumat dan hari Jumat, setiap sholawat yang kita baca itu dihadirkan langsung, diperdengarkan langsung, disaksikan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini tentu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Andai apa yang kita lakukan malam ini dengan membaca sholawat, dengan membaca pujian kepada beliau, beliau mendengarkan sendiri apa yang kita baca. Yang kedua, mencintai ahlul baitnya baginda Rasulullah. Sekarang lagi sangat musim sekali, sangat tren sekali, sangat populer sekali. Kita kemudian ada yang menganggap ini bukan keluarga Rasulullah, itu bukan keluarga Rasulullah, itu menipu sebagai keluarga Rasulullah. Saya berharap kita tidak ikut-ikutan kayak begitu. Yang jelas bahwa yang harus kita hisab pertama kali, yang harus kita sadari pertama kali adalah nasab kita sendiri. Nah, kalau ternyata kita dapati nasab kita
itu bukan nasab yang baik, kita tidak punya pilihan. Kita sama sekali tidak bisa memilih dari orang tua mana kita lahir. Tapi ada yang bisa kita pilih. Apa itu? Anak kita akan bernasab kepada orang yang seperti apa. Itu masih bisa kita pilih. Kalau kita jadi orang baik, kalau kita soleh, kalau kita alim, kalau kita solihah, maka kelak anak kita akan bernasab kepada kita yang dikenal sebagai orang yang alim, yang soleh, yang solihah. Kita hari ini tidak bisa milih lahir dari siapa, tapi kita bisa milih anak-anak kita nanti lahir dari orang tua seperti apa. Nah, ini aja yang diperbaiki. Jangan sibuk ngurusi, oh itu nasabnya terputus, oh itu bohong. Lah, tapi kita lupa nanti anak kita itu nasabnya ke kita, yang kita itu modelnya kayak apa. Jangan-jangan nanti anak-anak kita justru malu menasabkan dirinya kepada kita, gara-gara kita yang begitu luar biasa jeleknya. Nah, kita ngurusi nasabnya orang lain, tapi kita tidak ngurusi nasab anak-anak kita. Kalau andai kita hari ini ditakdirkan tidak dari orang yang hebat, tapi kita bisa milih nanti anak-anak kita akan bernasab kepada orang yang seperti apa. Nah, ini yang lebih penting. Makanya kita hari ini kalau ada orang ngaku saya zuriyahnya Rasulullah, kalau dia alim ambil ilmunya. Saya zuriyahnya Rasulullah, kalau dia soleh ikuti perbuatannya. Kalau ada orang mengatakan saya zuriyahnya Rasulullah, saya keturunannya Rasulullah, tapi tidak alim, lalu apa yang mau kita ambil ilmunya? Kalau tidak soleh, apa yang mau kita tiru? Tapi di luar itu kita wajib menghormati dia atas beberapa hal. Kalau dia memang benar keturunannya Rasulullah, kita wajib hormat karena dia mengalir di tubuhnya darah mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ternyata dia hanya ngaku-ngaku, husnudzon kita yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dia dzurriyyahnya Rasulullah, tidak soleh, tidak alim, penghormatan kita minimal dia adalah seorang muslim. Nah, ini yang perlu kita kedepankan hari ini. Nggak usah ribut-ribut. Yang ketiga adalah qiraatul Quran. Makanya setelah subuh kita diajar untuk ngaji Quran. Walaupun kadang-kadang saya lewat itu ya mau ketawa, baca saufa jadi sawafa, jadi ya apa ya, pancene iki belajar piye maneh. Piye maneh ana sing waca saufa iku ora iso. Pancene kan repot nek lambene wis kadung gak biasa. Nah, ya ndak apa-apa, tapi kan ndak bisa begitu juga terus-terusan terus gak iso itu kan ya. Hari ini ndak bisa, itu ndak apa-apa. Tapi kalau sampai 1 bulan tetap ndak bisa, terus ndak belajar, itu berarti kita ridho atas kebodohan kita. Jadi kalau ada yang ndak bisa, itu harusnya menantang dirinya sendiri. Nek aku wulan iki misalnya kok jilid loro ra iso, aku minimal sak bulan kudu khatam jilid loro dengan baik dan benar. Setelah itu saya 1 bulan kemudian akan jilid 3, 1 bulan kemudian saya akan ngaji lagi sampai khatam, saya sampai paham. Nah, kita harus men-challenge diri kita bahwa kita butuh untuk naik terus upgrade pengetahuan kita. Termasuk dalam qiraatul Quran. Itu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan di pondok ini. Yang pertama, hubbun nabiyyikum wa hubbu ahli baitihi, dan kemudian qiraatul Quran. Itu kenapa kok diteruskan, nggak bisa teruskan? Karena kalimatnya adibu, bukan hanya alimu, bukan hanya sekedar ngajar, tapi adibu, didik agar mereka terbiasa. Nah, itu dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.